Mereka tidak akan mati sebelum mereka melahirkan 1.000 orang anak. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa ada tanda-tanda akhir zaman menurut ajaran agama Islam. Yang pertama dimulai dari munculnya Tuhan, yaitu asap tebal yang menyelimuti bumi selama 40 hari. Selanjutnya munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, lalu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya Dabatul Ard, yaitu monster melata dari perut bumi, lalu ada matahari terbit dari sebelah barat, lalu terjadinya 3 gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab, lalu ada lagi munculnya api dari negara Yaman yang menghalau manusia ke tempat penggiringan mereka, yaitu di padang mahsyar. Ada lagi tanda-tanda akhir zaman yang lain, yaitu nantinya bangsa Arab akan dipimpin oleh seseorang yang memiliki nama persis dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah atau yang sering disebut dengan Imam Mahdi. Lalu adanya angin yang dingin dan lembut dari arah barat, lalu hilangnya Islam, Al-Quran, dan musnahnya orang-orang soleh. Kemudian manusia akan kembali ke zaman jahiliyah yang menyembah berhala dan penghancuran Ka'bah oleh Zeus Suwaikatain. Dari banyaknya tanda-tanda akhir zaman, kali ini Jalur Langit akan membahas salah satunya, yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Simak videonya sampai selesai. Sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ini masih menjadi misteri bagi umat manusia, walau memang sudah diterangkan di dalam Al-Quran, namun dijelaskannya tidak secara eksplisit. Penjelasan di dalam Al-Quran ini ada 2 hal. Yang pertama, Ya'juj dan Ma'juj muncul di zaman Nabi Zulkarnain. Dan yang kedua, Ya'juj dan Ma'juj yang tertera di surat Al-Anbiya ayat 96 adalah sebuah suku yang menyebar ke seluruh pelosok bumi pada akhir zaman nanti. Dan ada kisah yang juga dijelaskan oleh Ustadz Rahmat Baikuni yang beliau dapat di dalam buku dari Syekh di Mesir yang berjudul Ya'juj dan Ma'juj. Ustadz Baikuni menjelaskan bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan keturunan dari anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh memiliki 4 orang anak, yaitu Yafid, Sam, Ham, dan Kan'an. Anak Nabi Nuh yang bernama Yafid yang pergi ke arah Turki melahirkan keturunan yang bernama Ma'guf. Nah, Ma'guf ini memiliki keturunan yang membentuk sebuah suku yang berperilaku biadab dan kejam, dan suku inilah yang dipercaya sebagai Ya'juj dan Ma'juj itu. Kisah yang lain pernah dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah, di mana Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan 2 suku dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ciri-ciri mereka adalah memiliki sobekan mata yang sipit, namun sebenarnya bola mata mereka itu besar. Mereka memiliki rambut keriting dan postur tubuhnya sama seperti umumnya manusia. Mereka tidak berbaur dengan manusia yang lain, dan mereka hanya bisa mati ketika sudah melahirkan 1.000 orang anak. Jadi kesimpulannya, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sebuah suku. Lalu di mana sekarang Ya'juj dan Ma'juj ini? Sebelum melanjutkan ke kisahnya, mari kita bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan tanda loncengnya. Jangan lupa berikan komentar yang baik, share juga video ini kemanapun supaya banyak yang mendapatkan manfaatnya. Semoga dapat bernilai amal jariah karena membantu syiar Islam kepada orang lain. Amin, amin, Allahumma amin. Dikisahkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini dikurung oleh Nabi Zulkarnain. Cerita tentang Nabi Zulkarnain ini terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat 83, yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kuceritakan kepadamu kisahnya. Allah memberikan beberapa mukjizat pada Nabi Zulkarnain ini, dan salah satu mukjizatnya adalah menahan Ya'juj dan Ma'juj di saat mereka ingin membuat kerusakan di muka bumi ini. Lalu bagaimana cara Nabi Zulkarnain menahan Ya'juj dan Ma'juj? Dikisahkan Nabi Zulkarnain ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaan, anak buah, persenjataan yang kuat, dan juga kecerdasan yang luar biasa. Dan dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, beliau menjadi pemimpin yang adil di muka bumi. Pada saat itu, beliau menelusuri daerah kekuasaannya agar bisa menyebar keadilan dengan membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu ketika beliau sampai di antara dua gunung di ujung laut Iran, beliau menemukan sebuah kaum yang memiliki bahasa asing dan kecerdasannya bisa dikatakan rendah. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zulkarnain ini memahami apa yang mereka sampaikan. Kaum yang berada di antara dua gunung ini mengadu kepada Nabi Zulkarnain tentang keberingasan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka meminta tolong kepada Nabi Zulkarnain agar dapat menghindarkan diri mereka dari Ya'juj dan Ma'juj ini dengan cara membangunkan dinding penghalang antara mereka dan Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka juga berjanji akan memberikan imbalan untuk Nabi Zulkarnain. Mendengar cerita dan permohonan mereka, akhirnya hati Nabi Zulkarnain tergerak untuk membantu mereka. Nabi Zulkarnain tidak meminta imbalan apapun dari mereka, namun hanya meminta bantuan mereka dalam membangun tembok tersebut. Singkat cerita, terbangunlah sebuah tembok besar yang kokoh yang terbuat dari besi dan tembaga. Ya'juj dan Ma'juj saat itu tidak mampu memanjat dinding tersebut karena sangat tinggi, dan tidak mampu pula melubangi karena terbuat dari besi dan tembaga yang kuat. Dan akhirnya Ya'juj dan Ma'juj terkurung di situ. Terkurungnya di mana? Jadi ada riwayat di mana Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Bukhari mengatakan bahwa kecelakaan bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab, yang kemudian diartikan oleh para ulama kemungkinan besar tempat mereka ada di sekitar Jazirah Arab. Dan menurut buku Ya'juj dan Ma'juj yang telah dibaca oleh Ustadz Baikuni dan Ustadz Khalid Basalamah, tempat Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan di dalam Al-Quran berada di tembok besar Cina. Bukan di sepanjang tembok besar Cina itu, namun ada di antara tembok besar Cina tersebut yang terbuat dari besi dan tembaga yang konon untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj ini. Di mana tepatnya? Wallahu a'lam bishawab. Dikisahkan di antara tembok besar Cina itu ada yang berlubang, dan ketika yang berlubang tersebut ingin ditempel, mereka melihat di dalamnya ada tembaga yang mengeras. Yang ini relate dengan surat Al-Kahfi ayat 96, yang artinya, berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Jadi bisa dikatakan Nabi Zulkarnain menumpuk besi-besi sampai sama rata dengan dua gunung itu, lalu besi itu dibakar sampai berwarna merah seperti api, lalu kemudian disiram lagi menggunakan tembaga yang mendidih dan jadilah tembok besi. Dan melanjutkan sabda Rasulullah yang berkata, celakalah bagi orang-orang yang di Jazirah Arab karena sudah terbuka lubang Ya'juj dan Ma'juj di tembok tersebut. Dikisahkan Ya'juj dan Ma'juj ini terus menggali gunung berusaha untuk keluar dari kurungan Nabi Zulkarnain. Seharian penuh mereka menggali, lalu di saat malam hari mereka capek dan beristirahat. Lalu keesokan harinya mereka lanjutkan kembali. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, galian mereka itu Allah tutup kembali. Mereka setiap hari melakukan hal yang demikian. Hal itu terus berulang sampai nanti Allah izinkan Ya'juj dan Ma'juj ini untuk keluar. Dan ketika mereka berhasil keluar, mereka akan membuat kerusakan di bumi, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 96-97, yang artinya, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, mereka akan memenuhi seluruh muka bumi dan akan membantai manusia baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Ya'juj dan Ma'juj ini tidak membutuhkan pengikut, jadi siapa saja yang mereka temui akan dibunuh. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa Ya'juj dan Ma'juj memakan apa saja itu, hewan, batu, tumbuhan, dan mereka akan membunuh apa saja yang bukan seperti mereka. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj ini tidak terhitung banyaknya, karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan mendatangi sungai yang besar yang memiliki air yang banyak dan melimpah. Mereka akan mampir ke tempat itu untuk meminum airnya, dan yang terakhir sampai di situ nanti airnya sudah habis, sudah tidak ada. Bayangkan berapa banyak Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan kamu ingat kisah tadi bahwa satu orang dari Ya'juj dan Ma'juj ini tidak akan mati sebelum mereka melahirkan 1000 anak.
Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini selain mereka membunuh yang mereka temui, bahkan ketika mereka sudah merasa menguasai bumi, mereka akan melepaskan anak panahnya ke langit, lalu mereka berkata, kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Dan di saat itu semua terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Isa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah agar Allah musnahkan mereka. Nabi Isa alaihissalam akan turun ke muka bumi untuk membunuh Dajjal, dan salah satu tugas yang lain dari Nabi Isa alaihissalam ini adalah memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada satupun dari kalian yang mampu mengalahkannya, maka selamatkan dirimu dan pengikutmu ke Gunung Tur. Jadi Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya menyelamatkan diri ke Gunung Tur, dan akhirnya Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu ketika itu Allah memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj dengan menurunkan hama yang menyerang tubuh mereka, dan akhirnya seluruh muka bumi dipenuhi jasad Ya'juj dan Ma'juj ini. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa lagi kepada Allah agar menghilangkan jasad-jasad mereka, dan Allah mengabulkan doa Nabi Isa dengan mengutus dari arah barat burung-burung berleher panjang, lalu burung itu membawa jasad mereka dan membuangnya ke lautan, dan Allah menurunkan hujan yang mampu menghilangkan semua bekas mereka di muka bumi, dan bumi akan bersih dan subur kembali. Baik sahabat jalur langit yang dirahmati Allah, begitulah salah satu tanda-tanda akhir zaman, yaitu tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj. Semoga kita semua tercatat sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kalian bisa banget berbagi dan tambahi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka bisa klik tombol like dan komen untuk saran video-video kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.